Tes 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 satu dua tiga tes tes satu dua tiga. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjut lagi nonton anime yang judul Spy X Family episode ke-20 kayak gitu ya. Jadi episode sebelumnya itu apa namanya? em, apa ya, kemarin itu kalau nggak salah si aduh gue lupa namanya yang itu ya, yang salah paham itu dikira perusahaan bangkrut. Itu bukan sih, gue lupa aja yang perusahaan bangkrut ternyata pada diakuisisi dan gak jadi keluar sekolah. Itu malu sampai lulus sih sumpah itu. Ya masalahnya ada dia nggak bisa keluar karena kan itu sekolah elit gitu ya, dan masa dia keluar gitu, dia mau nggak malu harus menanggung malu gitu karena itu sampai dewasa nanti sampai SMA kan, sekolahnya itu gila. Itu dia bakal tersiksa kali gitu ya si gue lupa nama siapa kemarin ya, sama apa tuh namanya, si siapa namanya, si Yor pengen nganterin baju sekolah tapi ternyata baju sekolahnya itu nggak dipakai di hari itu simple banget tapi itu lucu sih. Maksud gue kayak si Yor ini berusaha banget agar si siapa tuh namanya, si A-nya ini nggak keluar gitu, makanya lucu lah kayak gitu. Nah makanya di episode ini gue pengen lihat nih apa nih sebenarnya yang terjadi di episode ini kayak gitu. Jujur aja gue udah lupa banget, gue cuma pengen nungguin satu orang dan kayak bakal muncul di episode ini juga, makanya kita lihat. Gue pengen denger suaranya aja sebenarnya, suaranya bagus atau enggak, sebenarnya cocok atau enggak, itu sebenarnya gue penasaran sih. Oke, langsung dulu untuk episode ke-20 dari Spy X Family ya. Oke, episode 20 kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Strix Phase 1. Satu dari 7 stella tapi satu bintang minus anjir. Deketi Desmond itu phase 2-nya. Hmm. Oke, itu sedikit bukan preview ya, sedikit recap ya. Oke, menyelidiki rumah sakit umum. Gila, maksud gua anak SD loh ya. Maksudnya umurnya baru 6 tahun disuruh disuruh bikin wawancara, Cok. Gelo. Jadi emang sekolah elit banget sih anjir. Masa wawancara aja, mas juga SD mana yang nyuruh wawancara anjir. Masa sama pakar. Kan nyiapin pertanyaannya, sekolah terlalu elit ya. Tuh, wawancara pekerjaan anjir. Iya. Yeah. Oi.
Ya literally kayak mata-mata kan sebenarnya si Yori ini. Coba panggilan aja gitu. Kayak itu Gigo apa ke Gigo sih? Algojo. Gila. Naruto. Ya assassin ya, assassin banget. Gila. Iya. Gila animasi bagus banget, Cok. Wah, gila, Yor. Gila, Yor. Dia disensor, cuy. Gak, gak, no aja. Dia aja mukanya. Iya. Paling kali yang bilang aja yang tadi maksudnya yang di balai. Kenapa mesti harus ngebayangin yang assassin aja gak ngerti gue. Oke, dia sudah mengeling gitu ya. Jadi ada udah disiapkan gitu sih rumah sakit untuk gini. Hmm. Oh, oke. Busana penyelidik. Lloyd Foja. Wah, gila Lloyd. Dokter mode. Asitri apa tadi? Hmm. Ya. Oh, itu ternyata intensi awalnya, Cuk. Intensi sebenarnya. Demi mengincar Desmond. Dan dia catatnya yang itu aja. Astaga aja. Hoja Sensei. Jenisnya dari Zebas. Paradise. Ya. Tapi ini bener-bener bener-bener dokter berarti ya. Apa mungkin mereka semua ini temannya si Lloyd yang bilang, oh ke siapa tuh? Tadi sebelah kiri ada tuh kayaknya ya. Mungkin ya. Nanti dia udah menjadi dokter ya.
Jiwa yang tidak nampak. What the fuck? Oh, maksudnya mengobati itu loh. Yeah. Aku bisa baca pikiran. Oh. Coba psikotes. Oh, jadi itu benar-benar jadi dokter pribadi. Jadi dipanggil-panggil gitu loh. Tapi benar-benar jadi dokter, cuy. Gue pikir di sini tuh semuanya tuh kakak ada mitranya dia sendiri di mata-mata gitu. Ternyata benar-benar jadi dokter. Bagian daripada operasi strings ya. Hmm. Modif otak. Jam itu ada hubungan sama masa lalunya si Anya yang tentang otak-otak tadi. Ditarik sama Anya sih dia. Gak tahu pilih gue. Oh, ada kodenya tadi. Iya. Gak, gak ya. Astaga aja. Itu alat buat menenangin pasien kayaknya. Entah buat anak-anaknya atau keluarganya gitu. Tadi dia dokter pribadi kan, jadi ngurusin pasien pribadi gitu loh. Datang ke rumah gitu atau mungkin di sini. Oh, ini sih Night of Follow, Fiona. Let's go. Suaranya bagus sih. Bentar, berarti nah ini suara suaranya kalem sih. Dapat sih, suara dapat sih. Gue suka sih. Gue suka sih dapatnya sih. Gue butuh yang versi inner thought-nya, cuy. Pemikiran dalam hatinya, cuy. Gak bener udah masuk kan. Rapat ya. Oh, mereka kayak bikin rapat analisis gitu loh, hal-hal yang berbau hantu Yure. Waku. Ah, oh jadi kayak hantu. Jadi kayak hantu cuy. Si aja jadi kayak hantu nanti bakal takut mereka. Nah kan mereka kalau misalnya hantu kan. Oh no nyangkut. Iya. Iya. Pada percaya mah hantu aja gara-gara ini. Iya. Iya.
Aduh, ini lucu banget ini malah gila. Perilakunya Anya secara nggak sengaja membuat para dokter percaya adanya hantu, Cok. Gila. Minta seseorang dan diacak-acak. Ya, berantakan. Ya. Ya. Salah paham tapi iya kan catatan spy-nya. Eh, ya gak jelas. Oke, aman ya, aman. Bisa catatan spy-nya aman, coba ya. Jadi kayak berusaha baik gitu loh si Lloyd. Karena dia takutnya si Aja itu stres gitu. Oh iya waktu itu yang waktu pas episode 2 menghajar pasien. Dia teknik khusus gitu ya. Oke, gimana nih? Aja gimana nih? Hmm. Iya, ada kan suka sama Lloyd kan. Sasugana Lloyd the Froja. Dia malah jangan lari tanggung jawab dong harusnya. Dia malah dia jadi pas malesan. Dia disebutin. Disebutin aja. Perusak nama Lloyd, cuy. Jurus penjelasan sumber. Aduh, aduh, aduh. Lucu banget apa ini. Maruhachi, maru-maru. Mencahkan sandi sulit. Oke. Ya. Oke. No bikin ini ya. Kode rahasia. Oh, dia mau mecahin kah? Oh, dia mau mecahin, cuy. Mau mecahin apa? Oh, dia bikin kode baru.
Ya. Oh, langsung ngerti mereka ya. Muja-muja. Hmm. Kode. Ci. Top secret. Astaga aja. Duh, lama kasih top secret itu juga kode. Top secret tuh. Mana top secret ya mana? Ih. Top secret tuh. Hmm. Iya, yeah, jadi masa terchallenge dia ya. Oh enggak. Oke. Udah ngasih ke beberapa orang tadi ya. Oh. Siapa yang akan datang besok? Emang kodenya apa sih? Oh, udah mimpi dia. Oh, dia nih si Kribo. Jangan. Astaga, Kribo. Dia. Aduh, gak ngerti gua. Astaga, Kribo. Oh, udah datang ke sini, cuy. Udah siap-siap dia. Oh my god. Frankie. Coba kasihan aja sejomblo ini dia tuh sampai gak mau kode-kode kayak gitu dikira surat cinta, cow. Aduh, misteri maniak aja. Kode cinta gak ngerti gak. Jadi udah datang dari pagi, cuy. Pas janjian jam 8. Aduh, gak ngerti gak. Ya aja gak bangun ini. Ya si Frankie. Ya lagi nasib Frankie gimana? Digantung lagi. Kasihan aja Frankie. Aduh lucu sih semua deh. Jujur ya Spy Family ini entah kenapa gue tuh sama sekali gak ngerasa apa ya, gak ngerasa lambat gitu. Ini bener anime soul loh padahal. Kayak berasa cepet aja gitu gue nonton Spy Family aja gak ngerti gue. Mungkin karena saking apa ya, saking menikmatinya kali ya. Jujur aja ya maksud gue ini kan anime soul ya. Dan biasanya kadang-kadang kalau anime soul itu pasti ada kayak momen dimana itu kayak berasa itu lama gitu loh. Tapi di sini tuh kayak berasa cepet banget gitu loh. Maksudnya di Spy Family aja. Mungkin saking menikmatinya kali gue ya. Emang bagus aja sih. Jangan sana deh kita berpikir juga seru deh. Nina Nina.
Kita berkali-kali sana deh, kita berkali-kali suku no deh. Cuy paham berkasih dan karena tes, sekarang kasihkan akhirnya nakade. Oke, kita lihat previewnya. Wow, ya udah, oke. Aduh, gue banget semua. Cemburu, Night of Fall. Pertama kali cemburu, cuy. Oke. Ya, itu episode ke-20 dari Spy Family ya. Ya, itu tadi episode ke-20 dari Spy Family ya. Jadi kemudian episode ini benar-benar bagus gitu ya. Jadi apa namanya si Lloyd tadi karena Anya punya tugas, dimana tugasnya itu ya pengen bisa dibilang kayak mewawancarai ya pekerjaan daripada orang tua, dimana wawancaranya itu adalah ya tentang banyak pertanyaan tadi ya, beberapa bentuk pertanyaan gitu ya terkait dengan pekerjaannya kayak gimana, kenapa diambil pekerjaan ini dan lain-lain, atau akhirnya ngelihat kerjaannya kayak gimana kayak gitu-gitu kan. Dan awalnya pengen minta ke Yor, tapi si Yor malah mikirnya langsung ke asasinnya gitu ya, pekerjaan dia sebagai asasin. Tadi belum dijelasin lagi ya, maksudnya kayak apa tuh namanya, kalau lu mau ini ada target gini itu apa tuh ada slogan, bukan slogan apa ya, gue lupa katanya slogan gitu ya, dimana kalau udah ketahuan ya langsung bunuh kayak gitu tuh. Masih kira cara ngebunuh orang itu adalah incer ininya di ini deh. Aduh. Yor. Dan itu aku itu dengan suara yang kalem Saori Hayami gitu. Jadi apa namanya bener-bener lucu aja gitu maksud gue. Dan apa namanya ya si Anya ya pasti pilih kayak yang lain gitu kan. Padahal ya harusnya si Yor itu pasti udah mikirnya adalah yang pekerjaan yang sekarangnya dia itu adalah pekerjaan dia yang di apa namanya yang di balai apa sih yang di kantor itu loh bahasanya ya, itu harusnya kenapa nggak itu aja, kenapa dia mikirnya malah asasinnya gitu kan, emang Yor ya. Nah akhirnya dia mau nanya ayahnya aja gitu, si Lloyd gitu, si Anya dia datang ke rumah sakit. Dan gua pun juga kaget ya, dimana ternyata si Lloyd ini memang bener-bener kerja cuy, cuma ya tadi dia tuh sebagai dokter pribadi ya, jadi dia tuh jarang ada di rumah sakit, jadi itu kebanyakan ada di luar. Nah biasanya panggilan yang di luar itu biasanya mungkin adalah kayak sepik kayak apa tuh untuk misi cuy, jadi kayak apa namanya dia tetap standby di rumah sakit gitu ya, biasanya tetap berangkat kerja tetap standby di rumah sakit, berarti kalau ada panggilan baru dia keluar dengan kayak kata-kata kayak misalkan kayak dia pengen datang ke rumah pasien, atau misalnya kalau ternyata misalkan ada pasien yang benar-benar datang untuk berobat ke sana mah bisa gitu kan. Nah itu lo itu seperti itu kemungkinan cara kerjanya. Jadi makanya apa tuh tadi dibilang sendiri kan kalau jam kerjanya si Lloyd itu kan agak sedikit lebih dikit ya, bahasanya itu memang agar lebih gampang untuk apa namanya bisa keluar lewat yang pintu yang jalan rahasia itu cuy, kalau misalnya lu tadi lihat ya. Dan tadi salah satu yang pengen salah satu yang kocaknya tadi adalah pasti Anya kan masuk ya ke rute pelariannya si Lloyd, dan dia kan lewat yang kayak apa tuh namanya, lewat yang kayak apa sih namanya ya, yang AC itu bukan sih, ventilasi ya bahasanya. Dan itu ada orang rapat di bawah terkait dengan hantu cuy. Jadi kan ada cerita dari pasien-pasien itu, dia bilang kalau ada dia tuh mungkin kayak ngeliat hantu atau apa. Kayak tadi secara logika gitu ya, bahasanya logisnya adalah misalkan ini data halusinasi kah atau apakah ini kah itu kah gitu kan, mereka nggak percaya hantu gitu. Dan kira oke ini rapat gak berguna gitu kan, oke kita selesai. Tiba-tiba sih aja jeda di atas gitu ya, ada suara dan nangis gitu buat narik kaki doang, padahal itu akhirnya membuat para dokter ini itu pada percaya sih. Itu kocak sih, maksud gue kayak apa namanya itu lucu sih kamu negara gitu. Dan ya apa namanya ya Anya balik lagi gitu ya, dan si Lloyd salah paham di mana si Anya dikira stres gitu ya gara-gara kotak pasir yang dituang jadi aduk-aduk gitu ya bahasanya. Jadi ya sudahlah sudah kayak gitu. Bahkan Lloyd kayak kata-kata itu kayak baik banget itu ya, Anya kita pulang yuk gitu ya, mau dibeliin mainan spy ya gitu. Aduh itu lucu banget sih kamu juga. Nah terus apa namanya ganti ke cerita yang baru ya tadi. Oh ya tadi juga muncul Fiona ya. Ini salah satu momen yang gue tunggu. Jadi tadi karakter yang rambut putih itu namanya Fiona, dan dia itu menjadi salah satu karakter cewek nomor 2 cuy di Spy Family. Karena kan kalau misalkan lu tahu di Spy Family itu cewek cuma dikit doang. Yor, Anya gitu ya bahasanya. Anya pun juga yang versi anak kecil. Ada Becky gitu kan, sama si udah itu doang. Misalnya ceweknya cuma dikit doang, jujur aja ya. Ceweknya cuma dikit doang, sama si Handler siapa lagi coba, nggak ada lagi. Jadi yang bener-bener maksud gue yang bener-bener into ke cerita gitu ya. Biasanya kalau Handler kan memang karakter sampingan banget. Terus Becky juga yang pengen teman Anya palingan. Anya kan tapi kan anak kecilnya gitu kan. Nah si Fiona ini bisa dibilang kayak Yornya gitu lah, bahasa kayak Yor yang istilahnya
karakter yang kedua lah bahasanya kayak gitu. Makanya itu kenapa gue tunggu-tunggu banget. Dan apa namanya, Fiona ya suaranya itu menurut gue dapat ya, maksud gue kalemnya dapat. Apa tuh namanya, kayak dinginnya pun gue belum terlalu denger sih tadi ya, tapi kayak dapat juga sih ya, dinginnya dapat juga, jadi kayak kalem dinginnya itu dapat. Nah, kan Fiona itu kan karakter itu kalem dingin gitu. Apalagi gue penasaran banget nih istilahnya, VA-nya bakal kayak gimana nih ketika dia itu dalam inner thought-nya gitu kan. Istilahnya kan nanti Fiona itu ada inner thought gitu, ada pemikiran dalam hatinya, mirip-mirip kayak Lloyd lah. Mirip-mirip kayak Lloyd, nanti kan bakal dibaca sama si A-nya juga. Nah, itu gimana tuh nanti? Itu bikin gue penasaran anjir. Anjir anjing. Ini semua gue tunggu dan itu akan terjadi di episode berikutnya. Makanya kita harus tunggu gitu ya. Dan tadi juga si yang kedua, cerita keduanya itu adalah si Anya tadi, masalah kode-kode gitu ya. Pokoknya kasihan banget untuk si Kribo karena dia ternyata berhasil dibohongi ya bahasanya oleh si siapa namanya, oleh si Anya gitu ya. Oleh si Anya dia berhasil dibohongi. Dan kasihannya itu adalah dia tuh nggak tidur, dia datang pun udah dari jam 7 tadi ya, 1 jam sebelum kodenya tadi, dan Anja tidur ya. Itu kasihan sih si Kribo, kelihatan banget gitu loh, maksud gue jomblonya itu kelihatan banget gitu. Bener-bener dah. Ya mungkin segitu aja untuk episode ke-20 ya dari Spy Family. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-21 kayak gitu ya. Oke, segitu aja, terima kasih. Bye.